Satu. Oke, udah mulai ya? Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 49 Matematika. Kami akan mempresentasikan analisis potensi solar power dengan menggunakan Clear Sky GAI dan integrasi numerik serta fitting polinomial dari daerah Riau. Lanjut, Ali. Lanjut. Oke. Untuk anggota kelompoknya ada. Perkenalkan, saya Astri Siti Wulandari dengan NIM 163240112. Nama saya Ali Muhammad Khalif Irawan dengan NIM 163244103. Saya Fadia Zafira dengan NIM 163241161. Saya Efnur Andre Praditya Siburian dengan NIM 163242297. Saya Fajar Arafah Sanjaya dengan NIM 163244402. Saya Nisena Kamelia dengan NIM 163244447. Oke. Nah, yang pertama tujuan. Terdapat dua tujuan dari proyek ini. Yang pertama, untuk menganalisis potensi energi solar di suatu wilayah tertentu menggunakan data Clear Sky GHI selama 1 tahun. Lalu yang kedua, menerapkan metode integrasi numerik dan pendekatan fitting polinomial untuk menghitung total energi solar yang tersedia serta membandingkan hasil perhitungan integrasi numerik dengan hasil integrasi dari fungsi yang telah di-fit. Oke, berikutnya prinsip dasar. Jadi energi yang diterima oleh permukaan dalam suatu hari dapat dihitung dengan metode Simpson, yang merupakan salah satu metode numerik untuk aproksimasi integral. Rumus tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini yang harian delta T per 3 itu. Terus selain menggunakan metode Simpson, energi harian juga dapat dihitung dengan pendekatan fitting polinomial terhadap data GHI. Persamaan fitting polinomial dapat dinyatakan sebagai ini yang fx, di mana x adalah waktu dan an-1 sampai titik-titik a1, a0 adalah koefisien yang diperoleh dari fitting data. Setelah fungsi di-fit, kita dapat menghitung integral numerik dari fungsi polinomial tersebut untuk mendapatkan energi harian dengan menggunakan rumus harian ini. Terus, lanjut. Untuk menghitung energi solar dalam skala bulanan, rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu, dan untuk energi total yang diterima selama 1 tahun dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Total tahunan. Oke. Berikut merupakan grafik energi harian daerah Riau. Setelah menghitung dengan menggunakan rumus Simpson dan fitting polinomial, diperoleh grafik seperti berikut. Kayak bisa dilihat ya. Boleh lanjut, Ali. Kemudian ini adalah energi rata-rata bulanan. Energi bulanan yang diperoleh bisa dilihat dari grafik. Oke. Kemudian ini adalah energi tahunannya. Bisa dilihat. Dan ini adalah perbandingan energi harian menggunakan eh, metode integrasi numerik dan menggunakan fitting polinomial. Selanjutnya, bagian analisis yaitu identifikasi musim di Riau. Pertama, musim hujan. Di wilayah Riau, musim hujan umumnya itu berlangsung dari November hingga bulan April, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan frekuensi hujannya yang sering. Hal tersebut itu dapat mengurangi radiasi matahari yang mencapai ke permukaan. Terus yang kedua, ada musim kemarau. Musim kemarau di Riau terjadi dari Mei hingga Oktober, di mana langit cenderung lebih cerah dan ketersediaan energi surya lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan. Eh, Pengaruh dari kedua musim tersebut adalah pada musim hujan terdapat penurunan produksi energi surya akibat intensitas radiasi yang rendah. Ini
ini membuat rumah-rumah yang jika menggunakan panel surya harus memiliki baterai sebagai tempat menaruh cadangan energi listrik. Dan pada musim kemarau, karena produksi energi surya yang meningkat secara signifikan, ini memberikan peluang optimal untuk pertama, penyimpanan energi berlebih untuk keperluan selama musim hujan, dan kedua, ekspor energi ke jaringan listrik dan mendukung kelebihan produksi selama periode puncak. Untuk Selanjutnya, sustainability penggunaan solar power. Itu perkiraan total energi surya tahunan yang tersedia di Riau sebesar 2.400 WH per meter kuadrat dengan efisiensi panel surya sebesar 20%, sehingga energi yang dapat dimanfaatkan itu sekitar 480.000 WH per M kuadrat per tahunnya. Nah, energi ini dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan tahunan rata-rata rumah tangga. Kebutuhan tahunan rata-rata rumah tangga sebesar 10.800 kilometer kWh dengan daya per panel 320 watt, luas per panel 1,6 meter, energi per panel per tahun adalah 320 watt kali 5 jam kali 365 hari sama dengan 584 kilowatt panel per tahun, dan jumlah panel yang dibutuhkan untuk 10.800 kWh adalah 19 panel yang menghasilkan 0,584 kWh per tahun. Per panel per tahun. Untuk mendukung konsumsi harian rumah tangga saat tidak ada sinar matahari, diperlukan baterai dengan kapasitas penyimpanan 10,8 kWh per hari kali 2 hari sama dengan 21,6 kWh. Dan baterai yang dapat digunakan adalah Tesla Powerwall 3 unit yang memiliki 7,6 kWh per unit, LG Chemresu 2 unit dengan 10 kWh per unit, dan BWD Battery Box dalam 3 unit yang memiliki 8 kWh per unit. Baik, selanjutnya adalah bagian kesimpulan, di mana wilayah Riau memiliki potensi energi solar yang signifikan dengan intensitas radiasi rata-rata yaitu sebesar 2.400 WH per meter kuadrat, di mana itu adalah merupakan hitungan per tahun, terutama optimal pada musim kemarau. Analisis tersebut didapatkan menggunakan metode Simpson dan fitting polinomial. Selain itu, ada juga faktor musiman yang mempengaruhi produksi energi, di mana musim hujan menurunkan intensitas radiasi sehingga membutuhkan dukungan sistem penyimpanan energi seperti baterai. Lalu diperlukan juga sekitar 19 panel surya dengan efisiensi 20% yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan yang memadai. Maka dengan seperti itu, Riau dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk kebutuhan energi rumah tangga. Sekian. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.